Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika habibika sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita berkumpul di rumahnya yang mulia ini melaksanakan salah satu kewajiban darinya. Mudah-mudahan ibadah kita dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh yang kelak nanti akan kita lihat dan memberikan pertolongan kepada kita di yaumal mahsyar. Selanjutnya tetap kita berdoa, mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai malapetaka dan bencana, terutama wabah yang masih hadir di tengah-tengah kita, keluarga kita, kaum muslimin, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita doakan ala hadiniyah sholihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu jamaah pengajian sholat subuh, sebenarnya agar lebih nyambung, kalau apa yang saya sampaikan ini kan bukan ceramah, sebaiknya memang kita memegang Al-Quran, apalagi kalau memegang kitab tafsirnya begitu. Karena yang saya sampaikan ini bukan ceramah, tetapi kajian kan. Kalau kajian itu menganalisa. Tapi mudah-mudahan saja walaupun demikian ada yang dapat kita ambil manfaatnya dari pengajian tafsir di setiap Sabtu atau Senin. Dan insya Allah mungkin minggu Sabtu depan insya Allah berdasarkan informasi tidak dengan kajian tafsir, tapi dengan ceramah yang disampaikan oleh para bapak dan para remaja masjid kita. Jadi saya insya Allah menyampaikan tafsirnya pada jadwal rutin di Ahad sore atau malam Senin. Mudah-mudahan kita panjang usia semuanya dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan kita dari surah Toha ini ayat 98. Innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhan kalian itu hanyalah Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan selain Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, maha luas segala ilmunya. Apabila kita tinjau dari pembahasan sebelumnya, yakni mengenai kemusyrikan yang dilakukan oleh banyak Bani Israel dengan menyembah patung sapi yang berbahan emas yang disesatkan oleh Musa Samiri, maka innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhan kalian hanya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya pembahasan ayat selanjutnya adalah memberikan informasi kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu bukan berbentuk sapi. Jadi Tuhan tidak bisa direduksi dalam bentuk apapun. Sekalipun kita memiliki suatu gambaran yang indah, kemudian kita lukis gambar itu, baik manusia ataupun hewan, maka itu bukan perwujudan atau bukan reduksi dari Tuhan. Itu sebabnya maka penyembahan berhala sering dijadikan alasan bahwa ini adalah cara pendekatan kepada Tuhan.
Karena Tuhan itu maha abstrak, tidak bisa dijangkau hari ini oleh mata indrawi, oleh mata telanjang. Lalu kita menciptakan sesuatu yang indah. Dulu Bani Israel menciptakan patung sapi dan bahannya emas, tentu indah kan? Atau hari ini ada orang yang bikin patung dan patung itu sebagai pengantar batin untuk mengenal Tuhan. Maka itu adalah tidak dibenarkan, karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang mirip apapun dengan Allah. Tuhan itu memang maha unik, dia tidak bisa dijangkau oleh panca indera pada hari ini, hingga kita tidak bisa menebak-nebak dengan menggambarkan atau membuat patung seindah apapun. Oleh karenanya maka kita tahu dalam ilmu tauhid, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun yang setara, yang mirip dengan Allah. Innama ilahukumullah, sehingga ayat ini merupakan pembantahan atas penyembahan sapi yang dilakukan oleh Bani Israel. Tuhan kalian itu hanya Allah. Allah itu siapa? Alladzi la ilaha illahuwa, yaitu ia yang satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selainnya. Wasi'a kulla syai'in ilman, Allah itu luas ilmunya. Kita bacakan ayat selanjutnya. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Demikianlah kami mengkisahkan kepadamu Muhammad min anba'i ma qad sabaq, dari berita-berita di masa lampau. Karena berita ini adalah penting, dan yang penting itu adalah bagian dari sejarah, atau sejarah itu sendiri adalah peristiwa penting, maka Allah mengkisahkan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai kepada kita membacanya, menelaahnya adalah untuk dijadikan pelajaran. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan sungguh kami telah mendatangkan kepadamu wahai Muhammad min ladunna, dari sisi kami, dzikron, pada Al-Qur'an. Al-Quran itu berasal dari Allah. Nama-nama Al-Quran selain Quran yang artinya bacaan adalah az-zikru. Inna nazzalna dzikra. Dalam ayat lain, dalam ayat ini min ladunna dzikra. Quran itu sebagai zikir. Zikir artinya ia yang memberikan peringatan, atau Al-Quran zikir itu seperti disebutkan di dalam hadis bahwa zikir yang paling utama selain berzikir dengan la ilaha illallah adalah qiraatul Quran. Maka qiraatul Quran zikir, karena nama Quran itu sendiri adalah zikir. Kita lanjutkan. Man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling dari az-zikru, yakni dari Quran, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizron, maka sesungguhnya orang tersebut memikul beban pada hari kiamat. Wizron, bebannya berupa dosa. Orang yang berpaling dari Quran, makna berpaling itu bertingkat-tingkat. Level tertinggi dari berpaling terhadap Quran adalah tidak percaya dengan Quran. Itu level tertinggi, dan ini membuat khalidina fihi, abadi di dalam siksa. Kemudian level selanjutnya, a'radha atau al-i'rad anizikri, berpaling dari Quran, adalah tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau melaksanakan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, yang bacaannya masih lemah, tajwidnya masih lemah, tidak mau mempelajari tajwid kepada ahlinya. Ini bagian dari i'rad, berpaling. Kemudian di rumah kita memiliki terjemahan Quran. Di rumah kita
ada televisi, tayangan-tayangan yang menjelaskan tafsir Quran, tetapi kita tidak mau memilih channel lain misalkan. Ini juga barangkali atau dekat dengan al-i'rad, berpaling dari Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita hadir di berbagai pengajian yang di dalamnya ada kajian-kajian Al-Quran. Ini merupakan baroah, mudah-mudahan pembebasan kita bahwa kita bukan termasuk orang yang berpaling dari Quran sekecil apapun. Jadi seperti itu, man a'radu anhu. Karena man a'radu anhu selama ini sering ditafsirkan tidak percaya saja. Termasuk tatkala kita percaya tetapi kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himla, dan betapa buruk bagi orang yang berpaling dari Al-Quran himlan, bebannya pada hari kiamat. Kemudian ayat selanjutnya, yauma yunfakhu fis-sur, pada hari sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqan, kami menghimpun al-mujrimin, orang-orang yang durjana, yauma idin pada hari itu, zurqan, dengan wajah yang lebam dan menghijau. Lebam menghijau temereun bekas dicabokan ku malaikat. Kan dikubur teh yang durhaka dicabok. Nah ini kalau kita bertanya, wa nahsyurul mujrimin, kami menghimpun orang-orang yang durjana. Maksudnya siapa durjana di sini? Nah ini dalam ilmu balaghah namanya wad'udz dzahir maudhi al-mudmar, meletakkan isim dohir itu selain kata ganti pada tempat kata ganti. Ini tujuannya untuk memberikan tanda dari pembahasan sebelumnya, yakni orang yang berpaling kepada Quran itu, orang yang berpaling menjauhi Quran dengan berbagai levelnya, baik yang mengingkari ataupun yang tidak mau mempelajari ataupun yang tidak mau mengamalkan, katakanlah fobia, omong muslim tapi sieun ku Quran, sieun teh sieun mu ngamalkeun. Nah ini wa nahsyurul mujrimin adalah orang yang durjana itu. Kita lanjutkan. Pada hari kiamat ini tatkala Allah mengumpulkan di padang mahsyar, yatakhafatuna bainahum, mereka saling berbisik dengan suara yang sangat pelan. Saling berbisik, in labithum illa asyra, tidaklah kalian tinggal di dunia illa asyron, kecuali 10 hari. Nah apa maksudnya? Kok dikatakan tinggal di dunia cuma 10 hari? Kata bilangan itu di dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa-bahasa Semitik lainnya seperti bahasa Ibrani, itu kata-kata bilangan itu ada yang menunjukkan banyak dan ada yang menunjukkan sedikit itu. Misalkan di dalam Injil ada salah seorang ahli Injil tapi dia muslim, beliau muslim itu pernah menyalahkan ayat-ayat Injil dari 3 Injil, Injil Markus, Lukas, kemudian Injil yang 2 lagi bukan Barnabas, Markus, Lukas, apa lagi itu? Ya Injil yang 4 itu dibandingkan dalam satu masalah, ada yang bilangannya 1000, ada yang bilangannya 900, ada yang bilangannya 400. Nah, kemudian bahwa Injil ini palsu karena telah terjadi perbedaan dalam angka. Nah, itu belum tentu seperti itu, karena kalau angka itu sekali lagi kadang menunjukkan banyak atau menunjukkan sedikit. Kalau untuk menunjukkan banyak, angka di dalam Quran itu atau dalam peribahasa Arab termasuk adalah dengan sebutan 70. Seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat, amal itu hanya didasarkan pada niat. Kata Imam Syafi'i, yadkhulu fi sab'ina abwaba baban minal ilmi, masuk pada 70 bab dari disiplin ilmu. Nah maksudnya adalah banyak semuanya. Dalam surah Taubah disebutkan Allah tidak akan mengampuni mereka
sehingga engkau beristighfar sebanyak 70 kali. Nah, 70 ini maksudnya adalah banyak. Nah, kemudian kalau seperti ini ayat di surah Toha ayat 103, tidaklah kalian itu tinggal di dunia kecuali 10 hari. Nah, dalam ayat lain misalkan di surah Al-Mu'minun ayat 113, dialog antara orang-orang yang menyesal di akhirat nanti, yakni orang-orang yang akan masuk neraka, menyesali menyia-nyiakan kehidupan dunia yang hanya sementara. Mereka itu mengatakan labisna yauman au ba'dha yaum, kita tinggal di dunia ini sehari atau ba'dha yaum, bahkan setengah hari. Nah, kemudian kata sebagiannya in labistum illa qalila, tinggalnya cuma sebentar. Jadi maksud tinggal di dunia yang disebutkan nanti oleh calon-calon penghuni neraka dalam penyesalannya, ada yang mengatakan 10 hari, mengatakan sehari, kemudian mengatakan setengah hari. Maksudnya adalah waktu yang sangat relatif singkat, bahwa dunia ini memang singkat. Dan dunia ini karena singkatnya itulah dalam ayat lain disebutkan sebagai wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Dunia ini hanya permainan saja. Apa bukti bahwa dunia ini permainan? Kita lihat saja permainan. Al-Quran ngasih perbandingan. Dunia ini adalah permainan. Bisa jadi ini adalah tasbih atau suatu analogi. Dunia itu seperti permainan, bisa jadi mananya begitu. Kalau dalam ilmu tasbih namanya tasbih balik, tidak disebutkan sepertinya gitu. Jadi gini, innamal hayatud dunya laibun. Kalau mau ditakdirkan, innamal hayatud dunya kala'bin. Dunia itu seperti permainan, itu namanya tasbih. Kalau dibuang kapnya, namanya tasbih balik. Tasbih yang sangat baik, yang sangat tinggi itu levelnya. Nah, maka kita bandingkan dengan permainan di dalam kehidupan ini. Kita menonton suatu permainan. Pertama, bahwa kita akan meninggalkan permainan itu. Kita pasti meninggalkan permainan itu. Tidak ada permainan yang selamanya. Atau kalaupun tidak kita meninggalkan permainan itu, maka permainan itu pada akhirnya akan bubar. Pun kehidupan dunia, kita yang meninggalkan dunia ini duluan, meninggal dunia, atau kita usai beserta dunia dengan kiamat yang akan terjadi. Jadi kalau kita yang duluan, orang tua kita yang duluan, saudara kita yang mendahului kita, itu persis seperti dalam sebuah permainan, mereka pamit duluan, saya pergi duluan ya, seperti itu. Dan kita yang masih hidup ini, entah berapa menit lagi, atau kita akan hidup sampai kiamah meledak. Kiamah meledak seperti sebuah permainan yang bubar dan selesai. Dan itu adalah sebentar, karena permainan tidak selamanya. Bahkan rugi kalau kita hidup dalam permainan terus-terusan, nonton terus sampai akhir pertunjukan itu selesai. Itu rugi sekali. Kita di dunia ini nonton terus sampai kiamat meledak, kiamat terjadi. Kita itu termasuk hamba-hamba Allah yang paling buruk gitu. Karena hamba Allah yang paling buruk itu adalah hamba Allah yang hidup ketika kiamat meletus, kiamat meledak. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi ulah alim mau teh lamun kitu mah. Jadi lebih baik duluan itu. Lebih cepat lebih baik. Itu. Apalagi kalau berdasarkan panggilan absen itu. Haji Ahmad saya kira duluan itu. Karena A beliau itu. Silakan saja Pak Haji. Kita lanjutkan. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Ini diselang dulu pembahasan kiamat oleh pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka orang kafir Quraisy maksudnya bertanya kepadamu Muhammad 'anil jibal, tentang gunung-gunung yang akan terjadi pada hari kiamat seperti apa kondisinya. Jadi mereka itu
setengah melecehkan karena Rasulullah menyebutkan sifat-sifat kiamat yang begitu dahsyat di Quran. Kemudian mereka bertanya, bagaimana dengan gunung? Al-Jibal itu gunung-gunung, terutama gunung yang di Mekah, Jabal Abi Kubes, gunungnya batu kan gitu. Kumaha gunung yang paling kokoh seperti Abi Kubes yang di Mekah itu. Nah, kata Rasulullah dipandu oleh Quran, fakul, katakanlah Muhammad, yansipuha Rabbi naspan, Tuhanku akan menghancurkan naspan dengan sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya itu berarti gunung tidak berkeping-keping lagi, tetapi menjadi abu semuanya. Atau seperti kapas yang diterbangkan, seperti digambarkan di surah Al-Qari'ah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu, dan gunung itu kal ihni, seperti kapas, al manfush yang diterbangkan. Jadi kata-kata manfush di surah Al-Qari'ah ini diambil oleh bahasa Indonesia, bahasa kita. Mampus loh begitu, artinya berantakan. Ini termasuk kata serapan manpus itu dari surah Al-Qari'ah. Manpus itu mati, gunung pun hancur itu. Jadi gunung seperti itu. Coba kita bayangkan, gunung sudah gempa saja kita takut kan gitu. Apalagi kalau seperti ini, yansipuha Rabbi naspan, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Kemudian setelah gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, payadaruha qa'an sop-sopan, Allah membiarkan gunung tersebut qa'an sop-sopan, dalam rata semuanya, sehingga kata Allah kepada Rasulullah SAW, la taro, engkau Muhammad tidak akan melihat piha, di bumi itu, iwajan, perlembahan, dataran rendah, tidak ada. Wala amtan, juga dataran tinggi, nggak ada. Dulu orang tua kita waktu kecil kadang-kadang menggambarkan tentang penjelasan ayat ini, kalau toh engkau gelindingkan telur dari ujung barat sampai ujung timur, maka telur itu menggelinding tanpa hambatan. Itu saking ratanya. Seperti itu. Yauma idzin, pada hari itu, yattabi'una ad-da'iya, mereka mengikuti, ngagugu ad-da'iya, pada pemanggil, ada yang memanggil, la iwajalah, yang tidak bisa dibantah lagi. Siapa yang memanggil? Malaikat. Jadi dipanggil semuanya untuk berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Seperti sering kita jelaskan, semuanya dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan tidak dikhitan. Sampai Siti Aisyah menangis, kumaha Rasulullah isin abdi, begitu kan? Isin atau kaum istri, dah soleh Siti Aisyah mah mau resep ditaranjang. Kumaha abdi isin, benten sarang bretnai sepi setenepi Madonna, mau nanyakeun kitu. Kumaha abdi isin saur Rasulullah, jangan khawatir. Karena saking paniknya ketika itu, semua orang tidak memikirkan dan melihat orang lain, tapi semuanya nafsi, 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 bagaimana aku? Nafsi, nafsi, aku bagaimana itu? Ya Allah, seperti itu. Nah kemudian wa khosya'atil aswat, suara-suara menjadi lirih lirrahmani, di hadapan Allah, fala tasma'u illa hamsa, engkau tidak mendengar illa hamsan, kecuali bisikan yang sangat kecil. Urang ieu teh kana neraka teh, begitu semuanya. Para nabi juga begitu, nafsi, nafsi. Semuanya para nabi begitu. Sampai berlari pada akhirnya ke Rasulullah kan, dengan pada yaumus syafaat itu, pada hari syafaat. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah, ini menyebut-nyebutkan syafaat. Pada waktu itu orang-orang menginginkan syafaat. Yauma idzin, pada hari itu, la tanfa'u syafaat, pertolongan tidak bermanfaat, syafaat tidak bermanfaat, illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Wa radhiyalahu qaulan, dan Allah ridho dengan ucapannya berupa akidah, keyakinannya waktu di dunia. Pertama yang akan diberikan syafaat oleh Allah itu
syafaat itu pertolongan berupa koneksi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngasih legalitas kepada para sahabat, silahkan. Sahabat ngasih legalitas terus ke bawahnya, termasuk sampai kepada suami memberikan syafaat kepada istrinya. Maka dalam hadis disebutkan, kalau suami tukang durjana misalkan, istrinya baik-baik di dunia ini, maka istri tidak akan memberikan syafaat kepada suami. Tapi sebaliknya, kalau suaminya baik-baik, istrinya kurang baik waktu di dunia, maka istri bisa ditolong. Nah begitu. Itu Pak Usep yang lebih tahu, pembahasan lebih dalam. Ilaman adinalahur rahman. Jadi Nabi memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Nah maka kalau orang menyebut-nyebut Nabi, misalkan kita dengar Abah Johan, Abah Sepuh atau Abah Anom, Bapak Nasuhi itu. Kalau berdoa mungkin kadang-kadang begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa habibina Sayyidina wa syafi'ina, kan begitu. Wa syafi'ina, yang memberikan syafaat. Nah syafaat yang dimaksud ketika syafaat di dunia beda lagi karena pembahasannya panjang itu. Ya'lamu ma baina aidihim, Allah itu tahu apa yang ada di depan mereka. Maksudnya di depan mereka itu adalah kehidupan masa akan datang, berupa kehidupan-kehidupan gaib terutama yang sangat penting yang akan kita lalui. Allah itu tahu. Wa ma khalfahum, dan di belakang kita, yakni berupa sejarah perjalanan kita, Allah tahu. Kita sendiri tidak mampu mencatatnya secara total atau mengingatnya secara keseluruhan. Hanya peristiwa-peristiwa yang sangat pahit saja atau peristiwa-peristiwa yang sangat sukacita bagi kita baru kita catat itu. Allah tidak, itu semuanya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah kata pun terucap kecuali raqib atid mencatatnya. Dan itu didokumentasikan oleh Allah. Maka kita dalam SMS, di dalam WA pun juga, kita ngasih SMS, ngasih WA, satu kata itu dicatat itu. Satu kata saja dicatat. Apakah kita baik-baik WA-nya? Ataukah WA-nya sendaguro yang tidak karuan, sendaguro yang membuat kita lupa kepada Allah, atau bahkan sendaguronya yang cenderung pada kemaksiatan, atau kirim-kirim gambar pirno misalkan pada teman, gambar-gambar pirno disebarkan, wanita cantik yang bahenol nerkom yang gak karuan itu, kurang bagus pakaiannya kita kirimkan, terus disebarkan lagi, jadi menyebar itu. Wala yuhituna bihi ilman. Siapapun manusia, semua manusia, la yuhituna bihi ilman, tidak akan mampu menjangkau, meliputi ilmu Allah. Semuanya enggak ada. Kita hanya sedikit saja. Di surah Al-Isra disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu didatangkan ilmu oleh Allah illa qalilan, kecuali hanya setetes saja. Ada yang membandingkan, entah dalam hadis kalau gak salah, perbandingan ilmumu sepinter apapun kau jadi profesor, sepinter apapun kamu dalam suatu bidang, dalam suatu disiplin ilmu, perbandingan dengan ilmu Allah itu seperti engkau celupkan telunjukmu ke lautan yang luas, lalu kau angkat dan dari telunjuk itu bercucuran air sedikit, setetes dua tetes. Nah setetes dua tetesnya itulah ilmumu, dan yang masih banyak di lautan itulah ilmu Allah. Karenanya maka tidak ada yang sombong dengan ilmu, karena Allah lah yang maha segalanya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, bencana, terutama bencana agama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibika sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal haram wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan khalisan daiman abadan yubashiru qulubana. Allahumma fahhimnal Qur'an. Allahumma fahhimnal Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.